Ini adalah pria terakhir di dunia, semua pria lain mati karena suatu alasan. Hidup di dunia dengan hanya wanita, memikirkannya lagi dan lagi masih menganggapnya menyedihkan, karena Anda tahu, dia tidak punya teman laki-laki, satu-satunya teman adalah monyet, ketika dia bebas, dia akan mengajak monyet jalan-jalan dan melakukan trik sulap untuk monyet menonton. Karena dia keluar hari ini tanpa melihat ramalan bintangnya, satu-satunya temannya hampir tertabrak pesawat, jadi masalah terjadi, mengapa dia satu-satunya yang tinggal di kota besar ini? Kemana perginya semua wanita lain? Tapi mengapa laki-laki lain mati? Cerita dimulai 3 minggu yang lalu, aktor utama bernama Brown adalah seorang pesulap dengan keterampilan 3 sen, pertunjukan sulapnya tidak dapat menipu seorang anak, dapatkah Anda bayangkan betapa miskinnya dia, $100 juga dipinjam dari saudara perempuannya, tujuannya meminjam uang adalah untuk melamar pacarnya. Benar saja, pacarnya langsung menolak lamaran Brown, tetapi bukan karena dia miskin, tetapi karena pandangan mereka tidak cocok satu sama lain dan Beth tidak punya niat untuk tinggal bersama Brown sama sekali. Brown sangat marah, keduanya bertengkar sengit, akhirnya mengakhiri pertemuan dengan inhibisi. Brown marah meninju dinding, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk melampiaskan kemarahannya dalam hidup. Melihat satu Brown gagal seperti itu, Anda benar-benar tidak percaya bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ibu Brown, Jennifer adalah seorang anggota Kongres, dia adalah seseorang yang bahkan Presiden Amerika Serikat tidak berani membuatnya marah. Di sini dia menyeret suaminya yang sudah lama tidak bertemu keluar untuk berbicara, sang suami telah melakukan kesalahan sebelumnya. Dia bermaksud memaafkan dan mengizinkan suaminya kembali ke keluarga, tetapi tiba-tiba sang suami berkata, dia salah dan ingin menceraikan istrinya. Jennifer berdiri tercengang, tampaknya keluarga Brown tidak terlalu bahagia, termasuk putri mereka Jennifer, Hero. Saudara perempuannya berada di asosiasi bantuan alkohol, penyebab kecanduannya pada alkohol adalah karena hubungannya dengan pacarnya menemui jalan buntu. 1 detik yang lalu, kekasih itu masih terikat, 1 detik kemudian karena satu pesan, mereka berdebat, bahkan berkelahi. Hero memeluk tubuh pacarnya sampai pagi, seorang satpam yang berpatroli ingin membuka pintu mobil, dia mengetuk pintu beberapa kali tetapi tetap tidak ada yang membuka pintu. Ketika Hero membuka pintu mobil, dia menemukan satpam berbaring di tanah. Fenomena fatal ini hanya muncul pada hewan, agen di negara bagian Oklahoma baru saja meledakkan pangkalan teroris tetapi kemudian di pinggir jalan dia melihat seekor kijang yang kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Tapi dia tidak berpikir terlalu banyak dan segera pergi, karena dia dikirim ke Washington untuk melindungi presiden. Pada saat yang sama, di rumah presiden, putrinya mendengar teriakan bernada tinggi putranya, melirik ke sana, ternyata tikus dengan kondisi kematian yang sama seperti kijang, kali ini presiden berada di lapangan tembak dan ingin asistennya wanita mencoba menembak, dia adalah pria, maskulin, dia memberikan pistol kepada asisten wanita. Pada akhirnya asisten wanita hanya bisa tunduk, presiden tidak tahu, kali ini adalah yang terakhir kali menembakkan senjatanya. Keesokan harinya, Presiden tiba-tiba menerima panggilan telepon, itu adalah panggilan mendesak untuk meminta bantuan, tetapi ketika menelepon kembali, tidak ada yang mengangkat telepon, Jennifer tiba-tiba menemukan bahwa Presiden mengalami mimisan, dia menyekanya dengan tangannya dan mengatakan itu baik-baik saja tetapi 1 detik kemudian. Kemudian semua pria di aula perlahan jatuh ke tanah, pada saat yang sama para pria di jalan juga berdarah dan jatuh ke tanah, pemandangan menjadi kacau, Hero ketakutan sampai panik. Tampaknya semua pria di dunia mati pada saat yang sama. Ini adalah adegan paling tragis dalam sejarah, seorang ibu kehilangan seorang putra, seorang wanita kehilangan seorang suami, seorang putri kehilangan seorang ayah, tetapi hanya Brown yang masih hidup. Brown baru saja bangun dan menemukan bahwa ponselnya kehilangan sinyal, lalu melihat berita di TV lagi, dia tercengang. Edit video tidak mudah, jika Anda menyukainya, ingatlah untuk follow dan like pangkat-pangkat. Mari kita lanjutkan menonton film. Wanita itu memasukkan kunci ke dalam 355, lalu dengan lembut membukanya, pintu samping segera terbuka, di dalamnya ada stasiun komunikasi komando rahasia tetapi orang-orang di dalamnya semuanya mati. Karena 3 hari yang lalu, bencana besar terjadi di seluruh negeri, semua pria dan hewan jantan mati aneh, hanya Brown yang hidup dan satu-satunya pria di dunia, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia tidak berani keluar seharian, tiap hari dia nonton video pacarnya. Agen menemukan bahwa rekan-rekannya dan atasannya semua mati, presiden juga mati, dia tidak tahu harus mendengarkan siapa, dia hanya bisa menemukan Jennifer yang bertindak sebagai presiden sementara, mengklarifikasi identitasnya.
Jennifer mengirim agen untuk menemukan putrinya Hiro, putri presiden sebelumnya. Mary baru saja kehilangan dua putranya dan suaminya, dia tidak punya apa-apa lagi, jadi dia segera pergi di depan Jennifer dan ingin menunjukkan bukti bahwa dia adalah putri presiden. Pada saat ini, Hiro tidak ada di rumah, tetapi berkumpul dengan anggota rehab lainnya. Ada beberapa pria di sini, tetapi dari pil testosteron itu kita dapat melihat bahwa mereka adalah transgender, bukan pria. Mereka berniat pergi dari sini ke benua lain, tapi Hiro tidak berencana untuk pergi. Dalam sekejap mata, lebih dari 60 hari telah berlalu. Brown mengenakan topeng dan pergi ke kota untuk mengumpulkan dokumen, dan tidak lupa meninggalkan pesan untuk pacarnya, memberitahu kekasihnya bahwa dia masih menunggunya. Di kafe itu, Brown juga menemukan foto lama mereka berdua. Pada saat ini tentara lewat, Brown segera melarikan diri, tetapi monyet itu tiba-tiba bergegas keluar untuk menemukan hewan peliharaannya. Dia pergi ke ruang bawah tanah yang banjir, seluruh tubuhnya basah dan dingin tetapi masih tidak dapat menemukan monyet. Dia pergi ke toko pakaian, ingin berganti pakaian baru, tetapi secara tidak sengaja ditangkap oleh 3 gadis Cina, hampir ditembak mati. Dia terbata-bata menjelaskan, Brown melangkah mundur, harga yang harus dibayar hanya sepotong coklat, itu lucu. Saat hari sudah gelap, akhirnya monyet itu kembali, meskipun dia terus memarahi monyet tetapi suaranya agak gemetar. Pada malam itu, Brown mendengar seseorang menyelinap ke dalam rumah, dia mengambil gitar untuk bertahan, hasilnya dipukul mundur, orang yang datang adalah agen. Asisten presiden sebelumnya membawa putrinya ke Pentagon berharap untuk pergi bersama mereka, tetapi para prajurit mengatakan mereka tidak ada dalam daftar dan menggunakan alasan untuk memotong staf dan menolak untuk membiarkan mereka berpartisipasi. Sebenarnya Jennifer mendengar semuanya tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Karena di masa lalu, asisten sering membantu presiden sebelumnya melawan Jennifer. Setelah asisten pergi, istri presiden sebelumnya datang, sekarang dia berubah menjadi wanita pecandu alkohol yang jelek. Setelah dia pergi, Jennifer mendapat pesan. Dia pergi ke tempat parkir pesawat tetapi orang yang dijemput agen bukan putrinya tetapi Brown. Dia emosional dan gemetar karena dia mengira putranya sudah mati, tidak mengharapkannya untuk melihat putranya lagi. Mereka berdua saling berpelukan erat. Kemudian, seekor monyet berlarian di aula. Tempat ini bukan kebun binatang tetapi Pentagon. Monyet itu bergegas melewati aula, pemiliknya mengejarnya di sini, langsung tertarik dengan gambar-gambar di dinding. Ini adalah pejabat Amerika yang mati, gambar-gambar terpampang di seluruh dinding, karena belum lama ini, tidak tahu penyakit atau virus apa yang mewabah di bumi, semua pria meninggal, hanya Brown yang selamat. Dia mengejar ke kantor, tempat itu gelap dan bau karena terlalu banyak mayat, dia tidak punya waktu untuk membersihkan, dia menemukan monyet tetapi ketika dia berbalik, dia bertemu istri presiden sebelumnya. Saat ini Jennifer dan agen juga sampai. Brown mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Istri presiden sebelumnya mengatakan dia sepertinya melihat Brown. Jennifer segera menghiburnya dengan mengatakan itu ilusi. Jika Brown ditemukan masih hidup, pasti akan banyak orang datang untuk menangkapnya, dan khusus kalau putra presiden masih hidup, akan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Jadi agen berpikir bahwa orang-orang Pentagon di sini terlalu banyak, mereka harus membawa Brown pergi. Mereka harus merahasiakan ini. Agen mengunci 2 karyawannya. Pada saat yang sama, pihak Jennifer memiliki masalah serius. Pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami kecelakaan. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, itu tidak hanya akan menyebabkan ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir tetapi juga menyebabkan pemadaman listrik skala besar. Masalah yang paling penting adalah sebagian besar ahli adalah laki-laki. Mereka sudah mati, sekarang mereka perlu menemukan ahli wanita dengan cepat. Pada saat ini, putri presiden sebelumnya datang ingin melakukan sesuatu tetapi ditolak dengan dingin oleh Jennifer, tetapi Mary tidak berhenti, mulai berencana untuk merebut posisi keluarganya. Untuk mencapai tujuan, dia tidak mengambil tindakan secara langsung, tapi dengan sengaja menimbulkan konflik internal. Dia memberitahu dokter bahwa dia adalah presiden Amerika Serikat sekarang, sesuai dengan urutan suksesi dia akan menjadi presiden berikutnya, tetapi Regina adalah seorang ekstremis sehingga tidak ada yang mendukungnya. Ya, sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Namun, Mary mengetahui tentang Regina melalui mulut seorang karyawan wanita yang banyak bicara. Dia membawa sekelompok orang untuk mengancam Jennifer. Menghadapi situasi yang semakin rumit, Jennifer masih harus memutuskan untuk membawa Brown pergi. Setelah mereka mencari dengan susah payah, manajemen akhirnya menemukan seorang ahli energi nuklir tetapi setelah panggilan telepon, ahli tersebut menolak untuk menerima pekerjaan itu karena terlalu sedih. Pada akhirnya, Jennifer menyentuh hati ahli, dia setuju untuk berpartisipasi dalam pekerjaan perbaikan. Sepertinya mereka telah memecahkan masalah mereka saat ini, yang membuat semua orang sangat senang.
Pada saat yang sama, Brown berhasil naik ke pesawat baru lepas landas, dua pesawat yang dikendalikan oleh dua karyawan sebelumnya di depan tiba-tiba terbakar, lalu jatuh langsung ke tanah, meledak. Melihat ekspresi tenang agen, Brown sepertinya telah menebak sesuatu. Gadis yang sedang mencuci pakaian di tepi danau tiba-tiba menemukan seekor kelinci. Dia belum makan daging selama 3 bulan, kemudian agen mengeluarkan pistol untuk bersiap menembak. Tiba-tiba dia mendengar seseorang mendekati tendanya dan mencari-cari barang di dalamnya. Agen menyentuh pistol di belakang, berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, bermaksud untuk mengundang mereka pergi dengan ramah, tetapi dua wanita di depan mereka adalah komando berpangkat tinggi yang ingin mencuri barang-barangnya. Brown dan agen membawa semua besi ke pasar untuk ditukar. Mereka percaya generator itu bisa ditukar dengan sepeda motor. Karena semua laki-laki di bumi mati, di luar adalah tempat serangkaian kecelakaan, jadi sepeda motor telah menjadi komoditas yang sangat panas. Saat itu agen sedang melakukan transaksi. Brown sepertinya melihat siluet pacarnya Beth. Dia mengejarnya. Tiba-tiba dia tersesat di ruang bawah tanah, ditemukan dan dikepung oleh polisi. Brown takut polisi akan mengetahui bahwa dia laki-laki, jadi dia berpura-pura bisu dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka semua tercengang. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua pria sudah mati? Mereka sendiri belum melihat seorang pria selama berbulan-bulan. Ironisnya, mereka lebih tertarik pada monyet yang dikurung Brown. Tepat ketika mereka hendak membawa monyet itu pergi, agen berlari. Dia menjatuhkan mereka satu persatu dan menyelamatkan Brown. Mereka berdua lari ke pasar, naik motor yang baru dibeli, tapi beberapa kali mereka bersepeda dan motor tetap tidak mau jalan. Keduanya pergi ke sebuah jembatan, tetapi Brown tidak ingin pergi lagi. Dia ingin kembali karena teleponnya jatuh. Agen mendengarnya dan sangat marah. "Kak, kamu tahu itu berbahaya. Untuk apa kamu membutuhkan telepon? Merekam video. Apakah kamu masih merekam video di usiamu?" Sebenarnya Brown ingin melihat video pacarnya. Dia adalah pria terakhir di bumi yang sangat setia, tidak yakin apakah itu berkah atau kutukan. Oke, filmnya sudah sampai akhir, masih ada cerita panjang di baliknya. Jangan lupa follow dan like untuk memberi saya motivasi untuk membuat video lagi. Sampai jumpa.